Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Permana dari Universitas Primagraha, kelas RC1 Prodi Manajemen, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan MK mata kuliah Kewirausahaan, Inovasi dan Bisnis dengan dosen penggampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu memahami kewirausahaan. Kewirausahaan gabungan dari kata wira yang berarti pahlawan atau laki-laki dan usaha tersebut artinya pekerjaan untuk mencapai suatu yang dimaksud. Dengan begitu, wirausaha dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam pengelola proses bisnis dari produk baru, baik itu dari segi proses produksi, pemasaran, hingga perdanaan. Dalam bahasa Inggris, kata kewirausahaan memiliki persamaan arti dengan kata entrepreneurship. Menurut para ahli, Thomas B. Zimmer, kewirausahaan suatu penerapan, inovasi, serta pola pikir yang kreatif untuk mendapatkan solusi atas peluang yang hadir. Adapun konsep kewirausahaan. Nah, yang pertama, konsep kewirausahaan. Peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang memiliki jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Nah, yang kedua, dalam konsep kewirausahaan, kemampuan merespon peluang. Dalam melakukan kegiatan wirausaha membutuhkan kemampuan untuk merespon peluang usaha yang ada. Kewirausahaan memiliki tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama, mewujudkan ide kreatif dan inovatif seorang dalam bidang usaha. Yang kedua, menciptakan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang usaha. Yang ketiga, mengembangkan ide serta cara baru dalam memanfaatkan peluang usaha. Sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa inti dari kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru. Makanya, dalam berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Ditambah lagi, seiringnya berkembangnya zaman, kebutuhan dan keinginan konsumen akan turut berubah. Yang kedua, komitmen tinggi. Supaya usaha dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memiliki komitmen yang tinggi. Selain itu, komitmen juga dibutuhkan agar usaha tersebut dapat terus berkembang sehingga bisa bersaing di pasaran. Yang ketiga, ini adalah yang hal penting, kejujuran. Kewirausahaan yang dijalankan harus didasarkan dengan sifat jujur. Sebagai contoh, nggak perlu melebih-lebihkan manfaat yang akan dirasakan pembeli apabila membeli sesuatu atau produk. Justru jika seorang wirausahawan bersikap jujur dalam wirausaha, pembeli akan semakin tertarik dengan produk yang kita jual. Oke, kita memasuki jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, bisnis startup. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi maupun digital. Di Indonesia saat ini tersendiri, kita sudah melihat banyak pengusaha muda yang sudah mulai keberuntungannya melalui pembangunan serta mengembangkan bisnis startup ini. Jadi startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak yang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Yang kedua, industri kreatif adalah salah satu bentuk industri yang memanfaatkan dalam modifikasi sumber daya yang sifatnya inovatif. Saat ini kompetisi bisnis semakin tinggi sehingga pengusaha dituntut lebih menggali peluang usaha di bidang industri kreatif untuk menarik perhatian konsumen.
Oke, selanjutnya memasuki materi yang kedua, konsep perencanaan kewirausahaan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian rencana usaha. Adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, kemana kita akan menuju, di mana posisi kita sekarang, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Selanjutnya, hal yang mendasar rencana usaha. Awali dengan ide bisnis. Ide bisnis sebagai jawaban. Anda adalah orang yang tepat. Cara menghasilkan keuntungan. Siapa pembeli produk Anda? Dana untuk memulai bisnis. Perlu diingat bahwa rencana usaha berisi hal-hal pokok dan penting. Karena itu, tulislah hal-hal yang diperlukan. Tulislah rencana dapat memenuhi kebutuhan kita. Semua yang kita inginkan haruslah dikerjakan secara benar-benar sejak awal. Jika kita gagal dalam perencanaan, sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Kegunaan rencana usaha mendukung suatu aplikasi pinjaman kepada bank, pemilik dana, dan lain-lain. Mendefinisikan kesepakatan-kesepakatan di antara mitra usaha. Menetapkan nilai-nilai usaha untuk tujuan menjual dan keperluan hukum. Menilai suatu lini produk yang baru, promosi atau perluasan usaha. Selanjutnya masuki materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang tidak hanya sekedar mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, tetapi juga kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kewirausahaan dikatakan sebagai suatu proses mengerjakan suatu kreatif, suatu yang berbeda, inovatif, dan berani mengambil resiko. Seseorang wirausaha, entrepreneurship, yang kreatif berhubungan dengan kemampuan dan keuletan untuk mengembangkan ide-ide baru. Leadership dalam wirausaha bisa dimaknai sebagai kemampuan seorang dalam memimpin orang lain. Bukan hanya memimpin, tetapi juga harus bisa memahami. Karena dengan bisa memahami orang tersebut, maka kita mengerti dan bisa untuk memimpinnya. Oke, selanjutnya kita masuki materi yang keempat. Materi yang keempat itu komunikasi dalam berwirausaha. Wirausaha cara individu dikenal bukan dalam isolasi, melainkan dalam berkomunikasi dan interaksi dengan pihak lain di luar dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena wirausaha itu tidak hidup sendirian. Dari adanya berkomunikasi, dari interaksi, akan terbentuk kepribadian yang cakup perilaku, sikap, dan sistem nilai. Jadi kesimpulannya, pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasikan buah pikiran ke dalam bentuk-bentuk upaya yang jelas. Berkomunikasi yang baik diikuti dengan perilaku yang jujur, konsisten dalam pembicaraan. Dengan keterampilan berkomunikasi, seorang wirausaha dapat mencapai puncak karir yang diimpikan. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu motivasi berwirausaha. Motivasi dan berwirausaha pada motivasi, tantangan dalam bermotivasi. Motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi kepada masa depan, berani mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Motivasi adalah suatu set atau kemampuan perilaku yang memberikan landasan untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemampuan bekerja seseorang
Penguatan mengacu pada penghargaan yang digunakan untuk mendorong perilaku yang baik dalam hukum, digunakan untuk mengurangi perilaku yang buruk. Selanjutnya, materi yang keenam, inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi merupakan salah satu proses mengubah peluang menjadi gagasan dan ide-ide dapat dijual. Seorang wirausaha dikenal mempunyai kemampuan menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif secara sistematis dan logis, adalah seorang wirausaha yang berinovasi tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh yaitu hakikat membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah modal sosial. Modal kepercayaan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kewirausahaan. Modal sosial didefinisikan dengan ciri-ciri organisasi sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Modal sosial menyediakan hubungan melalui mana pengusaha menerima kesempatan untuk menggunakan modal manusia dan keuangan. Bagaimana seorang pengusaha individu menyusun jaringannya dapat menentukan nilai sosial mereka, dan dengan demikian kemampuan mereka untuk bertindak dengan cara kewirausahaan. Oke, selanjutnya masuki materi yang ke-8. Materi yang ke-8 yaitu memahami konsep dasar hukum bisnis dan penerapannya. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum, termasuk enforcement-nya, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha. Selanjutnya, materi yang ke-9. Materi yang ke-9 yaitu konsep dasar digital marketing. Konsep digital marketing sendiri adalah sebuah cara mengembangkan bisnis melalui media digital. Pada dasarnya, kita memanfaatkan segala media yang ada di internet untuk melakukan pemasaran secara online. Kamu bisa mempelajari digital marketing secara perlahan-lahan. Dalam perkembangannya, sebuah bisnis selalu mengaitkan sosial media sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk berpromosi. Bayangkan saja, jika bisnis yang kita jalankan tanpa adanya dukungan dari media sosial, pasti marketing atau pemasaran tidak dapat berjalan dengan efektif dan sempurna. Selanjutnya, materi yang ke-10. Materi yang 10 ini pengendalian definisi asas-asas dan jenis pengendalian, proses dan cara pengendalian, sifat dan waktu pengendalian, alat-alat pengendalian. Pengendalian manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh akan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan usaha yang tersistematik dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan presentasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur, yaitu detektor, selektor, efektor, komunikator. Selanjutnya materi yang ke-11. Materi ini memahami konsep dasar e-bisnis. Pengertian strategi e-bisnis adalah salah satu contoh dari strategi berbasis teknologi internet yang dapat membantu pelaku usaha untuk berkomunikasi dan mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. E-bisnis tersebut bisa didefinisikan sebagai pengguna teknologi internet dan meninggalkan performa dari proses bisnis. Yang B, metode mempertahankan kewirausahaan digital. Berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan dalam menghadapi persaingan dalam melakukan bisnis online. Yang pertama, lakukan riset pasar. Yang kedua, maksimalkan branding. Yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat, berikan potongan harga atau harga spesial atau diskon. Yang kelima, lakukan kolaborasi. Yang keenam, berikan layanan pelanggan yang terbaik. Dan yang ketujuh,
manfaatkan digital marketing. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu strategi produk. Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikan 1. Produk inti, 2. Produk formal, dan B. Strategi harga. Strategi pricing menurut Krohn, pricing strategi mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tersebut agar mereka bisa memperoleh keuntungan. C. Strategi penyaluran distribusi, dan D. Strategi promosi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adanya kebenaran itu mungkin dari Allah, dan adanya kata-kata yang salah 100% dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.